Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum? Anak ini di kelas 3A. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran online ya. Alhamdulillah ya, walaupun belajarnya online tapi kita harus tetap semangat ya. Jangan putus asa, jangan malah jadi malas ya. Tidak, kita anak muslim yang hebat, yang soleh harus siap dalam segala kondisi. Mau belajarnya online atau offline ya, dia akan tetap bersemangat untuk meraih cita-citanya. Baik anak-anak yang soleh, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum memulai kegiatan kita supaya diberkahi oleh Allah dan diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, kita memohon pada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat ya, yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Ya, anak-anak yang soleh, sekarang disiapkan bukunya, alat tulisnya ya, kita masuk pada tema 3F ya, atau tema 6 namanya ya. Oke, kita sudah masuk tema 6. Subtema pertama belajar 5 dan 6 ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ada teks percakapan di halaman 24. Nah, Nina, Deli dan Made ya. Coba kita baca bareng-bareng ya. Nina. Deli, Made, tahukah kamu ternyata air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik? Kata Deli, betulkah? Bagaimana caranya, Nin? Made, aku hanya tahu jika air yang mengalir dapat menggerakkan benda. Nah, betul Made, air yang mengalir dapat menggerakkan benda. Nah, aliran air tersebut digunakan untuk menggerakkan kincir air dan turbin di air terjun dan atau bendungan. Turbin tersebut dihubungkan dengan mesin penghasil listrik yang disebut generator listrik. Jadi, maksudmu listrik yang kita gunakan sehari-hari? Betul, Del. Listrik dapat dihasilkan melalui PLTA. PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Oh, aku pernah mendengar tentang PLTA Jatiluhur yang terletak di Waduk Jatiluhur. Benar, Deli. Menurut ayahku, waduk itu salah satu PLTA terbesar di Indonesia. Waduk Jatiluhur dapat menghasilkan listrik yang sangat besar. Ternyata energi air tidak kalah penting dari matahari ya. Betul, Made. Kamu tahu tidak, energi air pun dapat diperoleh dari ombak. Di Yogyakarta telah didirikan sebuah pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau yang disingkat PLTG. Energi listrik ini sangat penting. Coba bayangkan jika kita tidak dapat pasokan listrik. Wah, kalian hebat. Kalian tahu banyak tentang sumber energi. Iya, Made. Ini karena aku senang membaca untuk menambah pengetahuanku, ya. Nah, coba kalian cari di sini informasi apa yang menurut kalian penting ya dari teks percakapan tersebut ya. Seperti tadi ya. Yang pertama ada air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik ya. Kemudian yang kedua, ternyata ya air yang mengalir dapat menggerakkan benda. Nah, air tersebut digunakan untuk menggerakkan apa saja tadi, kincir air dan turbin di air terjun atau bendungan. Nah, kemudian PLTA, ya kita sering dengar PLTA, PLTG, yaitu apa sih Ustadz? Ya, PLTU ya. Nah, itu semuanya adalah pembangkit listrik ya, pembangkit listrik tenaga air ya. Kemudian ada PLTG tadi ya, pembangkit listrik tenaga gelombang laut dari arus ombak yang ada di
laut ya. Kemudian ada juga PLTU, pembangkit listrik tenaga uap ya, dan lainnya. Nah, ini ya. Kemudian ada juga informasi pentingnya tentang energi listrik ya. Itu juga sangat penting ya. Tentunya ketika kita di rumah tidak ada energi listrik ya, juga kesulitan ketika belajar dan sebagainya. Maka itu hal-hal yang perlu disyukuri pada Allah, karena ini termasuk nikmat dari Allah, kita dapat menggunakan energi atau fasilitas gratis dari Allah ya, berupa tadi air, kemudian matahari ya, kemudian listrik. Nah, itu semuanya dari Allah. Jadi kita wajib untuk mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan seperti itu kita wajib juga untuk menghemat kemudian melestarikannya ya. Jangan malah boros ya, seperti air nih ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana cara melestarikan air ya. Listrik juga sama ya, semuanya ya. Pemberian dari Allah, fasilitas dari Allah yang gratis ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Coba lihat di halaman ke-25. Berarti menghemat energi ya, penggunaan energi merupakan kewajiban kita semua, bukan perorangan saja ya, bukan cuma Nizam doang, bukan cuma Haikal doang, Hanif atau sebagainya ya. Jadi kewajiban kita semua dalam menghemat penggunaan energi ya. Jadi bagaimana cara menghemat energi listrik, Ustadz? Ya, energi listrik yang pertama cara menghematnya menggunakan lampu hemat energi ya. Jadi ini ada lampu-lampu yang wattnya kecil ya. Ya, kita bisa tanya kepada Abi kita mungkin ya. Abi, perbedaannya apa sih kalau lampunya wattnya kecil dan wattnya besar, itu bedanya apa ya? Jadi anakku sekalian, lampu yang wattnya kecil biasanya lebih hemat energi, lebih hemat listriknya. Sebaliknya, kalau wattnya besar, jadi terang banget kan, itu ternyata membuat listriknya pun semakin besar yang dihabiskan. Maka kita berusaha untuk menghemat energi dengan menggunakan lampu hemat energi. Tapi ada juga lampu yang terang tapi hemat energi juga ada ya. Ya. Baik. Yang kedua, kita lihat di sini apa caranya, yaitu mematikan lampu di siang hari ya. Jadi kalau anak-anakku sekalian di rumah nih ya, yang rumahnya itu mungkin terang ya, apa disinari oleh matahari ya. Nah, itu sebaiknya ketika di rumah apalagi siang hari nih, itu dimatikan saja lampunya ya. Dibuka jendelanya ya, hording yang dibuka. Jadi biarkan eh, apa matahari itu atau cahaya matahari itu masuk ke rumah kita ya. Bahkan itu pun salah satu ya cara kita juga untuk ya, selain dari menghemat energi, itu cara kita untuk senantiasa ya seperti menjaga kesehatan ya. Kenapa menjaga kesehatan? Karena ketika oh, kita sedang di dalam ruangan ya, nah kemudian ruangan itu lembab, tidak pernah terbuka jendelanya ya. Nah, jadi kamar atau ruangan tersebut ya, misalkan ada kasurnya, itu jadi lembab, tidak baik untuk kulit. Maka sebisa mungkin ya, anak-anakku sekalian ya, membantu Umi atau Abi di rumah tiap pagi nih bangun tidur, rapihin kasurnya, kemudian buka jendelanya ya, biarkan udaranya masuk, sinar mataharinya pun masuk ya, gitu. Kemudian ya, kita lihat di sini ada uh, tabel yang di halaman 25 nih, bagaimana uh, cara lain untuk menghemat energi listriknya. Di sini kalian coba tuliskan apa saja contohnya ya. Seperti mematikan kipas angin, AC, dan sebagainya. Coba tulis di buku kalian di halaman 25. Apa saja cara lain untuk menghemat energi listrik.
Oke, coba kita lihat di sini halaman 26. Pada jam analog, jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit setelah pukul 12 siang. Kita dapat menuliskan waktu dalam tanda waktu 24 jam, ya. Nah, kita di sini lagi, beberapakah yang ditunjukkan pada jam berikut. Nah, ini kita akan belajar juga mengenai huruf Romawi. Apa itu huruf Romawi? Ya, ini, ya. Jadi angka Romawi ini atau bilangan Romawi adalah sistem penomoran ya yang berasal dari Romawi kuno. Mana itu Ustaz? Ya, di Italia sana ya. Jadi ada bangsa Romawi di sana kuno ya. Nah, ini contohnya dari bentuk penomoran angka Romawi ya. Ya, satu itu seperti ini ya. Yang berbeda itu nih udah di 4. 4 seperti ini ya. Nah, 5 sampai 12. Jadi seperti ini ya sistem penomoran Romawi. Berarti kalau jam yang ada di gambar ini jam berapa? Nah, betul. Jam 6 ya. Karena jarum pendeknya ke angka 6 nih ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, lihat di sini anak-anakku ada gambar apa ya? Hmm, Nah, ada pencemaran apa nih yang terjadi pada gambar di samping? Pencemaran udara ya. Jadi kita lihat ya banyak pabrik-pabrik di pinggir jalan ya di sekitar jalan raya itu banyak pabrik-pabrik ya kemudian membuang asap atau uapnya ya itu membuang asapnya itu keluar bebas ya. Jadi itu bisa menyebabkan pencemaran udara anak-anakku sekalian ya. Nah, ini banyak deh pokoknya bisa ketika kita sering menghirup asap pabrik ini bisa mengganggu pernapasan kita ya kesehatan pernapasan kita. Maka kita ketika melewati ini harus menutup hidung ya dengan masker kah ya. Nah, jadi itu lebih menjaga ya, lebih hati-hati ya. Karena kalau terlalu sering kita menghirupnya bisa menyebabkan mungkin penyakit ya di sekitar pernapasan kita. Nah, bagaimana cara menjaga kelestarian udara? Bagaimana? Yang pertama, kita menanam tumbuhan nih di sekitar lingkungan rumah kita ya. Coba dicek di depan rumah kalian ya. Nah, apakah sudah ada tumbuh-tumbuhan ya? Coba. Nih, tanya biasa Ubi atau Abi, yuk kita menanam tanaman apa nih ya, tumbuhan-tumbuhan supaya lebih asri ya rumah kita jadi adem. Nah, itu bisa juga menjaga kelestarian udara. Kemudian yang kedua menggunakan alat transportasi yang tidak menggunakan bahan bakarnya. Seperti apa? Contohnya sepeda ya, sepeda, kemudian apalagi becak mungkin ya. Nah, itu semuanya alat transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar. Kemudian menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Ya ini mungkin ya apa seperti biodiesel ya, kemudian green diesel ya. Itu semua mungkin bisa digunakan, tapi Ustaz juga nggak tahu nih ya, apakah dia menjualnya atau tidak ya bahan bakar yang ramah lingkungan tadi ya. Kemudian yang keempat memilih menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi ya. Jadi kita nih ya kalau mau pergi-pergi ya, kalau ingin menjaga keselamatan udara maka kita gunakan kendaraan yang umum ya. Seperti apa? Angkut, angkutan umum, busway, kereta api ya. Nah, dibandingkan pakai kendaraan pribadi ya mungkin kendaraan pribadi kita nih akan mengeluarkan asap ya dari eh, namanya knalpot ya. Nah, itu bisa menyebabkan juga tadi pencemaran udara. Kalau terlalu banyak mobil-mobil yang ada di luar itu atau motor ya sehingga bisa menyebabkan ya tadi pencemaran udara. Kemudian tidak menebangkan pohon sembarangan. Nah, ini juga harus diperhatikan anakku sekalian ya. Tidak menebang pohon sembarangan. Kita nggak boleh nih ya ketika kita lihat ada pohon di sekitar kita ya, kemudian tanaman-tanaman itu tidak boleh kita rusak ya, tidak boleh kita apa
kita injak atau kita eh, rusak dan sebagainya ya, tidak boleh ya, karena itu dapat merusak ya, dapat merusak nanti kelestarian alam ya. Jadi kita nih udah berusaha untuk menjaga kelestarian udara, insya Allah ketika kita bernafas, ketika kita menjalani hidup ya, itu insya Allah kita nyaman gitu ya, tidak ada polusi udara dan sebagainya. Oke, nah ini ya kita lihat di sini kewajiban ya. Kewajiban ya adalah segala sesuatu yang harus dilakukan ya atau dilaksanakan ya. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Ya, ini kita pernah pelajari ya. Nah, jadi setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan dengan seimbang. Nah, setelah kamu menyebutkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sumber energi, diskusikan dengan temanmu ya. Nah, jadi sebelum kita nulis nih ya, bahan bacaan ya. Nah, jadi harus ada kerangkanya. Kerangkanya itu berupa hal utama atau gagasan pokok dari setiap paragraf. Setelah itu tuliskan informasi yang berkaitan dengan kerangka tersebut ya. Jadi ketika kita ingin menulis sebuah bacaan ya, tulis apa saja ya, kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Misalkan tadi paragraf pertama tentang apa, jenis sumber energi misalkan ya di halaman 30, kemudian paragraf kedua manfaat sumber energi itu apa saja, kita tulis per poin-poinnya, kemudian paragraf 3 cara menghemat atau melestarikan sumber energi. Nah itu semuanya baru kita buat sebuah bacaan ya, kita dengan merujuk atau mengacu pada tadi yang sudah kita buat kerangkanya sehingga memudahkan kita. Nah, oke, skip. Nah, kemudian lamanya waktu suatu kejadian atau kegiatan dapat dihitung dengan cara menentukan selisih waktu antara waktu kegiatan dimulai dengan waktu kegiatan berakhir. Contohnya nih, mulainya jam 6 ya, kemudian selesainya pukul 9. Berarti dari jam 6 ke jam 9 ada berapa jam? Ya, 3 jam ya. Kita lihat di situ di gambar ya. Jam 6 ke jam 7 1 jam, jam 7 ke jam 8 1 jam, jam 8 ke jam 9 1 jam. Jadi lama kegiatannya adalah pukul 9 sampai pukul 6 adalah 3 jam. Nah, coba kegiatan apa saja yang kamu lakukan dari bangun tidur hingga sekarang. Tuliskan waktu mulainya, waktu selesainya, dan lama kegiatannya. Nah, ini ada di halaman 32 ya, yang ada di tabel. Coba isi sama kalian ya. Nah, mungkin itu saja dapat Ustaz sampaikan. Dan tugas hari ini silahkan kerjakan. Ayo berlatihnya di halaman 28 ya dan 32 sampai 33 ya. Insyaallah kita akan koreksi insyaallah di pekan depan ya, hari Senin atau hari Selasa insyaallah taala. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Kalian semuanya harus menjaga kesehatan, kemudian menjaga kebersihan dan terus menerapkan protokol kesehatan ya. Karena saat ini sudah mulai tinggi ya pandeminya, apa yang kena COVID, makanya harus hati-hati ya. Dan juga anak-anakku sekalian, tetap berdoa pada Allah semoga kita semuanya diberi kesehatan, yang sakit semoga diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap insya Allah. Abu Bakar Ashidik, labaik, cerdas, kreatif, mandiri.